Dan saya kira Imam Syafi'i gak mungkin anti takwil. Loh, beliau ini coba di fikih-fikihnya kan ditakwil terus. Ketika berijtihad fikih, beliau misalnya ya seperti ini hadis yang dipakai oleh mazhab Hambali, dipakai oleh mazhab Hambali dan diikuti oleh orang-orang Wahabi atau Salafi di Indonesia. Kiai Haji Idrus Romli, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i. Begitu dulu tuan-tuan guru kita mengajarkan, akidah Asy'ari, fikih Syafi'i. Tapi sekarang ternyata digugat, fikihnya Syafi'i kok akidahnya lompat ke Asy'ari, fikihnya ya mesti Syafi'i juga. Gimana tuh Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nervous. Sehat Kiai? Ya, alhamdulillah. Gimana kita menghadapi orang yang menggugat kita, akidahnya kok Asy'ari, mestinya akidahnya ya Syafi'i juga, gitu. Gimana Kiai? Dalam masalah ini, Imam Asy'ari itu tidak membuat akidah untuk menyaingi Imam Syafi'i, sama sekali tidak. Juga tidak membuat akidah yang berbeda dengan akidahnya Imam Syafi'i. Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi, kata para ulama, seperti disebutkan oleh Syed Murtadha Az-Zabidi dalam kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin, Syarah Ihya Ulumuddin, Imam Asy'ari dan Imam Maturidi itu tidak memunculkan pendapat baru, tidak membuat mazhab baru di dalam akidah. Beliau ini semata-mata muqarrir, menetapkan, menguraikan, menjelaskan, membangun metodologi cara menjelaskan dan membela akidah-akidah yang terdapat di dalam Al-Quran, di dalam hadis, disebarkan oleh para sahabat dan diuraikan oleh ulama salaf. Itu Imam Asy'ari. Jadi ya kalau kita ini ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, fikihnya ya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Mengapa? Imam Syafi'i ini memang fokus menjelaskan fikih. Karenanya beliau punya kitab Ar-Risalah Usul Fikih. Spesialisasi. Jadi metodologi di dalam ijtihad fikhi itu Ar-Risalah. Imam Asy'ari membangun metodologi di dalam ilmu akidah. Dan setelah Imam Asy'ari ini muncul, apa yang terjadi? Mayoritas ulama dari pengikut Syafi'i, pengikut Maliki, kemudian sebagian dari Hanafi, sebagian Hambali ikut Asy'ari. Yang ikut Imam Asy'ari ini bukan hanya pengikut mazhab Syafi'i, tapi para ulama yang fikihnya ikut Maliki. Kalau ulama Malikiyah ini hampir 100%. 100% ulama Malikiyah itu Asy'ariyah. Ulama Syafi'iyah itu mayoritas. Ada sebagian yang terpapar tajsim itu ada. Dari Syafi'iyah. Dari Syafi'iyah. Sebagian yang terpengaruh tajsim itu ada, tapi mayoritas Syafi'iyah. Loh, guru-guru kita ikut Imam Asy'ari, kok kita disuruh ikut Imam Syafi'i? Imam Syafi'i nggak punya kitab akidah, nggak punya. Dan akidahnya Imam Syafi'i, akidahnya Imam Maliki, akidahnya imam-imam yang lain itu sudah dipaparkan oleh dua imam, Abu Mansur Al-Maturidi dan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya sudah, selesai. Ini saya kira simple, ini tidak perlu repot-repot masih meneliti lagi. Sebetulnya Kiai, akidah Imam Syafi'i dalam masalah sifat khabariyah itu bagaimana? Tafwid atau ta'wil atau? Yang jelas di kalangan ulama salaf ya, di dalam muamalah berinteraksi dengan nusus itu ada yang takwil, ya, ada yang tafwid. Jadi takwil itu bukan buatan Asy'ari. Loh, takwil itu yang jelas bukan dari Asy'ari, tapi itu berlaku sejak masa sahabat. Sebagian sahabat itu sudah melakukan takwil. Kemudian setelah generasi sahabat itu habis, ulama tabi'in, murid-muridnya Ibnu Abbas, murid-muridnya Ibnu Mas'ud,
itu semakin ramai yang takwil. Ke belakang tambah banyak yang takwil. Takwil. Loh, Imam Syafi'i itu bukan hadis zahir. Gak mungkin beliau tidak takwil. Jadi Karena beliau bukan zahiriyah. Kalau diringkaskan salaf, generasi salaf itu berapa, Kiai? Takwil, tafwid. Kalau generasi salaf yang soleh, Ya. di dalam berinteraksi dengan ayat-ayat mutasyabihat atau hadis-hadis mutasyabihat, itu ada dua pendekatan. Pertama, tafwid. Tafwid. Ya, itu bukan berarti yang takwil tidak ada, karena takwil juga diriwayatkan dari ulama salaf. Salah. Yang kedua, takwil. Dan hampir semua ayat-ayat mutasyabihat yang ada ulama salaf yang melakukan takwil. Ada. Dan saya kira Imam Syafi'i gak mungkin anti takwil. Loh, beliau ini coba di fikih-fikihnya kan ditakwil terus. Ketika berijtihad fikih, beliau misalnya ya seperti ini hadis yang dipakai oleh mazhab Hambali, dipakai oleh mazhab Hambali dan diikuti oleh orang-orang Wahabi atau Salafi di Indonesia. Orang yang meninggalkan sholat kan kufur. Jadi bainal kufri wa baina, antara kufur ya dengan iman itu adalah meninggalkan sholat. Imam Syafi'i takwil bahwa orang yang meninggalkan sholat tidak kafir, kecuali kalau meninggalkan sholat itu karena ingkar pada kewajiban sholat, baru kafir. Itu ditakwil hadis-hadis. Imam Syafi'i ini banyak melakukan takwil. Seandainya beliau tidak melakukan takwil, tidak lahir fikih beliau. Hanya beliau memang tidak punya kajian khusus, karangan khusus di dalam masalah akidah.